الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم القيامة ونحن معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para habaib dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum thaqalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Kata baginda Rasul, aku tinggalkan dua perkara yang besar yang jika kalian memegang erat keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat setelahku selamanya, kitabullah dan keturunanku ahli baitku. Kepada para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, juga dari aparat pemerintahan baik sipil, militer atau Polri, wabil khusus sahibul bait Kiai Haji Romo Taufiqur Rahman, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan ilmunya barakah fid dunya wal akhirah, dan dijadikan manusia-manusia yang menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh habaib, seluruh kiai, seluruh tuan guru, para ustaz, tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada antum semuanya, serta hadirin Bapak Ibu tamunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tidak pulang satupun daripada kita melainkan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hatinya terpaut dan tersambung dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya berdiri di sini. Mohon maaf, saya ini dari Pulau Bali. Jauh lumayan ya. Kalau sampean ke Bali, kalau nggak tahu alamat saya, ketemunya sama bule nanti ya. Ya, jadi Bali itu subhanallah, ini takdir minallah. Sebetulnya Bali itu berasal dari bahasa Arab, kayaknya seperti itu, Allahu a'lam. Balun itu bisa diartikan seperti hati. Balun, bal artinya fuad, hati. Kalau dikasih ya berarti Bali adalah hatiku ya. Mudah-mudahan saya yang berasal dari Bali ada di hatinya sampean semuanya insyaallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasa terhormat Al-Faqir bisa berdiri di sini di hadapan para habaib, para kiai, wabil khusus di hadapan Kiai Romo Taufiqur Rahman, yang waktu itu beliau Masya Allah sempat datang ke kediaman Al-Faqir. Tasharrafna bimaji'ih wa bihudurih. Kita merasa bangga, merasa bahagia seorang kiai yang mutawadhi', seorang kiai besar datang ke rumah Al-Faqir, mengundang langsung pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada siang atau sore hari ini kita bisa bermuwajahah, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya saya, hadirnya panjenengan semua di tempat ini pada hakikatnya adalah undangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Pak Kiai mengundang kita ini syariatnya. Adapun hakikatnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan saya, yang menginginkan panjenengan semua untuk hadir di tempat ini untuk sama-sama kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak pengen kita hadir, kalau Nabi tidak menginginkan kita duduk di tempat yang penuh dengan turunnya rahmat, yang penuh dengan turunnya inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan dihadirkan di tempat ini. Artinya ini undangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tanya sama panjenengan ini punya kerjaan apa enggak? Enggak punya kerjaan. Kok datang ke sini? Wah, Bib, saya ini punya kerjaan. Bib, ini kelihatan wajahnya wajah bos semua ini ya. Wajahnya wong sugih semua ini, orang tajir semua ini. Tapi kok sampean nyempatkan datang di sini, ini panggilannya Allah, panggilannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang tidak diingini sama Nabi Muhammad, maka dia disibukkan dengan dunianya, disibukkan dengan kerjaannya, disibukkan dengan hal lainnya. Lalu dia mengatakan, ini kan cuma majelis biasa, ini maulid biasa, bisa hadir di lain waktu. Tapi alhamdulillah panjenengan semuanya dihadirkan oleh Allah. Kita kesampingkan sejenak kerjaan kita untuk sama-sama kita memenuhi undangannya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid seperti ini adalah satu asas yang diletakkan oleh mereka para salafus saleh, oleh mereka orang-orang yang saleh untuk merekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Mereka tahu iman kita enggak sama dengan imannya para sahabat yang mereka begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya harta yang mereka sumbangkan kepada Rasul. Bayangin hadirin, kalau kita mau menimbang di mana amal kita, di mana amalnya para sahabat, kata Rasul, kalau kamu bersedekah sebesar gunung Uhud, maka ini tidak sama walaupun separuh mud daripada apa yang disedekahkan oleh mereka as-sabiqun al-awwalun. Sedekah mereka sedikit, tapi dibarengi dengan iman dan rasa cinta yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi mizah, ini yang menjadi pembeda, ini yang menjadi pemisah antara mereka para sahabat as-sabiqun al-awwalun dengan kita yang datang belakangan. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Thalhah bin Ubaidillah itu pada perang Uhud hadirin, di mana pada perang Uhud semua orang Quraisy dengan pasukan yang canggih pada zamannya, mereka mengarahkan semua senjata yang mereka miliki, semua pendekar yang mereka punya, tujuannya satu, bagaimana mengenyahkan Nabi Muhammad dari atas muka bumi. Dendam mereka karena pada perang Badar mereka kalah telak. Jadi mereka menyusun siasat bagaimana orang-orang Quraisy ini harus berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki hitung-hitungan, kalau Muhammad mati maka matilah Islam bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin, pada waktu perang Uhud itulah yang terjadi. Semua pedang mengarah ke arah Nabi Muhammad, semua tombak mengarah kepada Nabi Muhammad, semua anak panah mengarah kepada Sayyiduna Muhammad. Maka disitulah salah satu sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah. Dia menjadi tameng hidup untuk Nabi. Bukan berarti Nabi pengecut, bukan Nabi
bersembunyi di balik bayangan sahabatnya, bukan Nabi menunggu di bawah kemah. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap peperangan maka kami dapati Nabi yang paling dekat sama musuh. Nabi gak pernah mundur. Namun keadaan genting pada waktu tersebut, pada perang Uhud, menjadikan Sayyidina Talha bin Ubaidillah datang maju ke depan, kemudian menjadi perisai untuk tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Setelah perang hadirin, ditemukan di dalam tubuhnya Sayyidina Talha bin Ubaidillah sekian puluh tusukan pedang, sekian puluh tusukan tombak, dan sekian puluh tusukan panah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, jari jemarinya ini terputus kena sabetan daripada pedang Quraisy. Baginya perkara kecil demi Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan dana untuk sebuah peperangan, maka para sahabat datang membawa harta mereka, dan Abu Bakar datang dengan semua harta yang dimilikinya, semua dibawanya, sampai Nabi mengatakan, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu wahai Abu Bakar? Sekarung gandumkah? Beberapa keping emas atau dirhamkah? Atau beberapa benda berharga yang mereka gunakan untuk mereka makan setelah ini? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa cinta? Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tinggalkan untuk anak istri saya Allah dan Rasulnya." Semuanya dihabiskan hadirin untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan jika dibandingkan dengan para sahabat ini tidak ada nilainya, sebab mereka melakukan hal yang sekecil apapun berlandaskan iman yang kuat dan cinta yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka seluruh pendekar Quraisy kumpul di luar rumahnya Nabi Muhammad. Mereka mencari waktu yang tepat kapan mereka menghabisi Nabi Muhammad. Subhanallah, di malam hari, di waktu yang Allah tentukan, keluar Nabi Muhammad tanpa disadari mereka tertidur. Bahkan Nabi Muhammad sempat mengambil satu genggam pasir yang kemudian diletakkan di setiap kepala mereka. Kemudian yang menjadi ganti, yang tidur di tempat tidurnya Nabi, Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih bujang, belum nikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Mungkin umur 20-21 tahun. Tapi lihat keberaniannya, rela untuk tidur dan berselimut dengan selimutnya Nabi Muhammad. Sehingga keesokan harinya mereka terjaga. Kemudian mereka teringat dengan Nabi Muhammad dan mereka mendobrak pintu. Mereka dapatin ada seseorang yang tidur berselimut. Kalau sekiranya mereka tidak membuka selimutnya, kemudian mereka menusuk dengan membabi buta, maka matilah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Tapi untung subhanallah, mereka buka selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib. Mereka terkecoh. Mereka kehilangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mulai mengejar Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq yang Allah pilihkan untuk menjadi teman dalam hijrahnya, ketika masuk ke dalam gua Thur, subhanallah, sebuah perjalanan yang agung hadirin. Bayangin kalau sampeyan saya diperkenankan untuk jalan atau pergi dakwah dengan kiai, senangnya gimana? Kemarin saya kedatangan guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh, ya. Antum ada yang hadir majelisnya di
Tebu ireng ya. Masya Allah. Siapa sih yang gak senang jalan sama beliau? Jalan sama Kiai Romo Taufikur Rahman, jalan dengan para alim orang yang soleh, senang. Lalu bagaimana hadirin senangnya Abu Bakar As-Siddiq? Allah yang memilihkan untuk beliau menemani perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangnya luar biasa. Kemudian ketika masuk ke dalam Gua Thur, semua lubang yang ada di Gua Thur itu semua diganjal, disumpel ya. Ya, semua ditutup lubang tersebut, khawatir jangan-jangan dari lubang itu akan keluar binatang berbisa yang kemudian akan menyengat Nabi Muhammad SAW. Semua disumpal, ditutup semuanya masing-masing. Tinggal satu lubang yang tersisa, disumpal dengan kakinya beliau, dengan jarinya. Rasa letih, rasa kantuk, rasa penat yang menghampiri Nabi Muhammad sampai Nabi ini tertidur di pahanya tertidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin, yang tidur di pahanya Abu Bakar Nabi Muhammad, yang naik ke langit pertama, yang naik ke langit kedua, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kata ulama ahli sunnah wal jamaah, jumhur mengatakan bahwasanya perjumpaan Nabi dengan Allah yaqzatan bil jasadi war ruh, dan dikuatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, pertemuan Nabi Muhammad pada malam Mi'raj, pertemuan dengan jasad dan ruh. Manusia yang pernah melihat Allah dalam kondisi masih hidup di dunia adalah Sayyiduna Muhammad. Orang yang paling dimuliakan oleh Allah, yang dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Enggak langitnya, enggak buminya. Bahkan dikatakan oleh ulama jumhur ahli sunnah mengatakan, al-buq'ah, tempat sesuatu yang paling mulia, fis sama'u fil ard, di langit dan di bumi, kata ulama, tempat yang paling afdal, tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung, al-buq'ah allati dhammat jasadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah yang membungkus jasadnya Nabi Muhammad dalam kuburnya. Kata ulama, bahkan lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada Arsy. Kenapa? Karena semua masih Allah khuliqa min nurihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa khuliqa min nurillah. Semua apa yang Allah ciptakan selain Nabi Muhammad itu diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad, dan nurnya Nabi Muhammad diciptakan daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mulia, orang yang paling afdol, orang yang paling luhur tertidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, ternyata di lubang, yang di lubang itu disumpel lewat kakinya Abu Bakar As-Siddiq itulah yang ada binatang berbisanya. Hadirin, tadi kan udah ditutup semua dengan batu, dengan kain, tinggal satu yang belum ditutup pakai kakinya. Lah di kaki itulah keluar binatang berbisa, menyengat daripada kakinya Abu Bakar As-Siddiq, satu sengatan, dua sengatan, tiga sengatan. Abu Bakar manusia biasa hadirin, yang merasakan sakit sama seperti panjenengan, sama seperti saya. Sakit sengatan binatang ini sampai Abu Bakar ini nahan, ditahan sekuat tenaganya jangan sampai kakinya bergerak. Kenapa? Khawatir Rasul akan terganggu tidurnya dan terbangun. Ditahan oleh Abu Bakar Siddiq, gak gerak tubuhnya, sakit luar biasa. Cuman air mata gak bisa bohong.
Air mata mengalir dari matanya jatuh ke pipinya, kemudian tanpa terasa menetes di atas wajahnya baginda Nabi Muhammad. Terbangun Nabi Muhammad. Kemudian, malak ya Abu Bakar, kenapa ente Abu Bakar? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kaki saya tersengat. Mana kaki kamu? Kemudian dijulurkan kakinya, lalu Nabi Muhammad mengambil ludahnya, diusapkan di kaki tersebut, seakan-akan tidak pernah terjadi apapun, sembuh seketika itu juga. Kita nggak usah heran hadirin. Ini Rasulullah, tabibul jasad war ruh. Nabi ini dokternya jasad, dokternya hati. Satu sahabat datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, aini. Dalam sebuah peperangan, satu sahabat ini kena pedang atau kena panah, matanya sampai apa ini? Sampai keluar bola matanya. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aini mata saya Rasul. Datang sama Nabi, apa yang beliau lakukan? Diambilnya bola mata itu, faraddaha fi makaniha, dikembalikan ke tempatnya, sembuh seakan-akan nggak pernah terjadi apapun. Satu sahabat dalam sebuah peperangan tertebas tangannya, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika tertebas, ini tangannya terjuntai. Yang dia menggunakan pedang dengan tangan yang satunya. Ini tangannya, kalau katanya orang apa ya? Ngelenteng apa ya? Apa namanya sudah ya? Kelar kalir ya? Ya seperti itu sudah ya. Ini tangannya mengganggu. Yang dia mau perang dengan tangan satunya, yang tangan yang ini terjuntai. Kenapa? Tinggal kulitnya. Ini tulangnya udah patah, tinggal kulitnya, ngelenteng begini. Ini udah nggak tahan sahabat ya. Itu diinjak tangannya, kemudian ditarik, lepas sekalian. Allah ya, kayaknya nggak ada orang kayak gitu sekarang ya. Ini adalah orang-orang didikannya Nabi Muhammad yang iman telah menguasai jasad mereka, yang telah menguasai ruh mereka. Tangan yang udah diputus itu dibawa. Bayangin bagaimana kuatnya mental mereka. Kalau kita udah pingsan barangkali ya, itu dibawa tangannya, mengatakan, ya Rasulullah, tangan saya putus. Diambil sama Nabi, kemudian diletakkan di tempatnya, diusap seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inkasara sayfi, pedangku patah ya Rasul. Bayangin, pedang dari besi yang kuat itu, ya, ditempa dengan api, kemudian dipukul-pukul sampai menjadi sebilah pedang yang sangat kuat, ternyata patah. Subhanallah. Nabi lihat ke kanan, lihat ke kiri, dan Nabi menemukan apa? Kayak seperti rotan kayu. Diambil sama Nabi, dikasih, ini ambil. Kalau saya sama panjenengan, kira-kira kalau lagi perang kemudian sama kiainya dikasih rotan, apa yang kita katakan apa? Pak Kiai, pedang aja patah kok sampean ngasih kayu. Nah, mungkin itu iman kita seperti itu. Lah ini nggak ada dalam kamusnya para sahabat. Ketika Nabi memberikan dengan tangan mulia beliau kepada orang tersebut, walaupun hanya kayu, diambilnya dengan penuh rasa iman kepada Allah, rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad, imtithal li amrih, yang nyuruh ngambil Nabi diambil sama dia. Tahu ini kayu, rotan, pedang aja patah apalagi rotan. Tapi nggak ada dalam kamus sahabat tersebut. Diambil, subhanallah. Ketika diambil, fanqalaba sayfan, berubah rotan itu menjadi sebilah pedang yang kuat, yang bahkan disebutkan dalam sirah itu sampai diwariskan kepada anak cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Maulid ini momentum kita membuka hati kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan yang mulia ini kita tidak berusaha mendekat kepada Nabi, di bulan apa lagi kita akan mendekat? Kalau tidak tersentuh jiwa kita
untuk lebih mendekatkan diri kepada beliau dengan membaca sholawat dan menghidupkan sunnahnya. Lalu kapan kita berharap akan dekat kalau bukan di waktu ini? Oleh karenanya momentum maulid ini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Buktikan. Kalau mereka para sahabat membuktikan dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, dengan jiwa mereka, dengan kehidupan mereka, mereka semua korbankan untuk cinta mereka kepada Rasul. Nabi nggak minta sebanyak itu buat kita. Tapi yang Nabi minta, hidupkan sunnah, tebarkan rahmatku. Jangan ambil manhajnya orang lain menggantikan manhajku. Jangan mengganti sunnah orang lain menggantikan sunnahku. Mohon maaf hadirin, kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad, betul? Betul? Sekarang saya tanya hadirin, kira-kira setiap hari dalam rumah tangga kita lebih sering terdengar lagu dangdut apa tilawatul Quran? Jujur. Lebih sering kita mendengar lagu K-pop atau kita mendengarkan sholawatan? Sholawatan ya. Kalau dangdut? Jarang-jarang ya, nggak apa-apa, jarang-jarang ya. Ala kulli hal hadirin, ayo momentum maulid ini kita jadikan momentum kita membantu agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu. Kita terkadang mengeluhkan masalah ekonomi, kita terkadang mengeluhkan masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, kita nggak pernah untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad, membantu agamanya Nabi Muhammad. Dan bentuk nusrah lillah wa li rasulih fi hadzal zaman, bukan kita mengangkat senjata membantu Allah dan Rasulnya pada waktu ini, tetapi bagaimana kita membantu agamanya Allah dan Rasul dengan kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca salawat hadirin. Ini bentuk pertolongan kita kepada agamanya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita banyak tersita waktunya untuk melihat Instagram, betul, Facebook, apa lagi, Twitter, apa lagi, TikTok, apa lagi. Itu semua menghabiskan waktu kita. Kemudian gak ada waktu lagi baca Quran. Al-Quran hanya dibaca 1 tahun sekali. Gak kenal sama Quran illa Ramadan. Ini kita umatnya Nabi Muhammad yang kita menenggelamkan sunnah beliau. Islam hancur bukan karena dari luar, tapi karena dari dalam. Umatnya tidak menghargai lagi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah? Enggak pernah terdengar dalam rumah tangga tersebut tilawatul Quran. Enggak pernah terdengar zikir, wirdul latif, ratibul haddad. Enggak kenal lagi dengan itu semua. Berganti dengan lagu-lagu, berganti dengan TikTok dan lain sebagainya. Bukannya kami melarang semuanya itu, tidak hadirin. Tapi bagaimana kita memilih dan memilah apa yang baik untuk kita dan keluarga kita, yang mana Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo momentum maulid ini kita rubah manhaj kita. Kita rubah mekanisme kehidupan kita sehari-hari. Jangan bikin program hadirin. Jangan sampai 24 jam berlalu 1 hari nggak baca Quran sama sekali. Bikin program, niat sama Allah, insya Allah dibantu sama Allah. Kalau nggak bisa baca 1 hari 1 juz, paling tidak jangan meninggalkan 1 lembar Quran. Bib, kebanyakan bib, saya orang sibuk. Ya sudah, 1 halaman aja. Nggak bisa bib, saya orang sibuk.
Kata Al-Imam Nawawi, jangan sampai kurang baca Quran satu hari setiap harinya 3 baris. 3 baris berapa jam kira-kira hadirin? Berapa jam kira-kira? 3 baris berapa jam? Berapa jam hadirin? Paling 5 menit, 3 menit. Beb, saya sibuk. Oh, mati filah. Kalau 3 baris gak bisa, ya asal mati sudah. Masa 3 baris gak bisa? Dengan konsep seperti ini, al-istiqomah baca Quran walaupun 3 baris setiap hari, 1 lembar setiap hari, 1 halaman setiap hari, insyaallah buktikan rumah tangganya akan tercucur rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, al-baitul ladzi yuqra fihi al-Quran ya tara ahli sama' kama tara an-nujum li ahli al-ardi. Satu rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim, maka akan tampak bagi penduduk langit, bagi para malaikat, tampak gemerlapan, tampak terang, tampak cerah, tampak bersinar, sebagaimana kita di dunia melihat terangnya bintang gemintang. Coba ibu praktekkan, bapak praktekkan, ayo bikin komitmen mulai besok. Bikin program baca Quran minimal 1 lembar, minimal 3 baris setiap hari, dan buktikan insya Allah rumahnya akan menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Zikir, usahakan jangan sampai anak kita itu nggak paham sama yang namanya Ratibul Haddad. Orang Amerika mereka baca Ratibul Haddad, Muslimnya. Orang Eropa mereka baca Ratibul Haddad. Jangan sampai kita orang Indonesia nggak kenal dengan Ratibul Haddad. Ini termasuk zikir, kumpulan zikir yang disusun oleh seseorang yang sudah sampai ke maqam al-qutub. Bahkan kata ulama, kan yang tahu wali kan para wali. Saya kan cuma menyampaikan. Ya, kata para auliya wassalihun, beliau Imamul Haddad, Abdullah bin Alawi al-Haddad, termasuk orang yang paling lama menjabat sebagai seorang kutub. Qila fi riwayah 40 sanah wa qila 60 sanah. Beliau jadi rajanya wali 40, ada yang mengatakan 60 tahun. Dan beliau buta, enggak bisa lihat. Tapi Allah ganti penglihatan zahir dengan penglihatan batin. Ada di zaman beliau, hadirin Bapak Ibu, orang yang yungkir, orang yang bughd, yang benci sama Imamul Haddad, benci. Akhirnya orang itu datang dengan penuh kebencian, dengan penuh ingkar. Ini khurafat, beliau mengadakan maulid, beliau mengadakan jalsa, beliau mengadakan ini khurafat semua, benci sama beliau. Datang ke majelis Imamul Haddad. Di majelis beliau itu biasanya seperti di majelisnya Pak Kiai Romo, sekarang dibagikan kopi. Sama. Di majelis beliau dibagikan kopi, bentuk penghormatan kepada tamu. Ketika orang itu akan minum kopinya, maka Imamul Haddad mengatakan, "Ya fulan, fulan jangan diminum dulu. Itu ada lalat dalam cangkir kamu, singkirkan dulu." Dilihat sama dia, ada lalat dalam cangkir kopinya. Imamul Haddad di sana bisa lihat lalat di cangkir yang bakal dia minum, sedangkan dia yang melihat tidak merasa kalau ada lalat. Tobat langsung dan menjadi muridnya Imamul Haddad. Bahkan dikatakan, siapa orang yang mulazamah ratib Imamul Haddad dibaca tiap hari dengan penuh ta'zim, dengan khusyuk, insyaallah yuhtam bihusnil khatimah, akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ajarkan anak-anak kita hadirin, anak-anak yang sekarang ada sama kita atau mereka yang masih di rumah, itu tanggung jawab kita. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan kalamnya Al-Habib Tahir Al-Kaf rahimahullah. Kata beliau, Habib Tahir, ajarkan anak-anak kita mahabbah kepada para habaib, kepada para kiai, kepada para ulama.
tempel itu foto-foto mereka agar anak-anak kita tahu, ini loh nak guru saya, ini kiai saya, ini ulama saya, ini panutan saya, agar terikat hati mereka dengan orang-orang soleh. Kalau kita tidak mengajarkan tarbiyah Islamiyah semenjak dini kepada mereka, maka mereka akan sulit menjadi orang-orang yang soleh. Ya, kemudian terakhir hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupkan sunnah beliau dalam rumah tangga kita. Belajar, berusaha. Saya bukan yang terbaik. Saya cuma bisa ngomong. Tapi kata beliau Nabi Muhammad, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sama-sama kita belajar. Saya pun masih belajar. Masuk kaki kanan keluar kaki. Masuk kaki kanan keluar kaki. Salah. Masuk kaki kiri keluar kanan. Masuk kamar mandi pak. Kalau masuk rumah kaki kanan. Masuk kamar mandi kaki. Saya pernah ngelihat video. Ini saya tidak fanatisme, enggak. Tapi bukan berarti saya muridnya Habib Umar kemudian saya mengagungkan beliau. Ini realita yang ada. Saya pernah dapatin satu video yang menjadi ibrah buat saya dan menjadi ibrah buat mereka yang mau mengambil ibrah. Itu pernah ibu-ibu, para bapak, ada satu video yang viral. Itu Habib Umar ditarim di rumah beliau. Itu beliau mau masuk ke dalam rumah, kemudian di belakang beliau ini masih ada orang yang ngomong sama beliau. Jadi beliau berhenti di depan pintu sambil dengerin orang yang ngomong di belakang beliau. Ini tanpa terasa kaki beliau yang kiri masuk lebih dulu ke rumahnya. Harusnya apa? Kanan. Itu ketika beliau masukkan kaki kiri ke rumah beliau, si orang ini masih ngomong. Ya, Habib Umar teringat, tersadar. Itu beliau nggak mau meneruskan. Kenapa? Ini menyalahi daripada sunnah. Itu beliau tarik lagi kakinya yang kiri, ditarik lagi. Lalu beliau ganti dengan kaki kanan. Sunnah Nabi. Nggak ada sunnah Nabi yang kecil, itu nggak ada. Semua sunnah jika disandarkan dengan Nabi menjadi besar. Mohon maaf hadirin, mohon maaf. Kira-kira saya ngeluarkan apa nih kira-kira ya? Warna merah? Bukan ya. Ini siwak ya. Ini siwak kayu pak. Kayu siwak Tapi ketika kayu ini telah menjadi bagian daripada sunnah Nabi, kata ulama, nggak boleh meletakkan siwak di bawah, nggak boleh. Harus diletakkan di atas. Kenapa? Ini sunnah Nabi Muhammad. Bahkan ketika siwak itu udah usang, jangan sampai siwak kurang daripada 4 jari. Sunnahnya jangan sampai kurang dari 4 jari. Kalau sudah kurang dari 4 jari, silahkan diganti yang lain, yang baru. Siwak itu harganya mahal, lebih mahal daripada rokok, betul? Rokok berapa rokok? Rokok berapa Pak? 30.000 satu bungkus. Siwak berapa? Siwak berapa? 5.000. Siwak cuman 5.000, 10.000 dipakai setahun bisa. Rokok satu bungkus 5 tahun, betul? Nggak ada, rokok sehari habis. Tapi bayangin, sunnah Nabi nggak ada yang kecil, walaupun kecil di mata kita, tapi besar di Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, khususiyah, kelebihan siwak yang menurut kita ini remeh, kecil, nggak ada nilainya, nggak apa-apa tanpa siwak. Padahal riwayat mengatakan Nabi nggak pernah sholat nggak pakai siwak, selalu pakai siwak. Bahkan ketika beliau meninggal pun beliau masih melirik kepada Aisyah, melirik kepada Abdurrahman, saudaranya Aisyah, Abdurrahman Aisyah. Maksudnya apa? Nabi itu pengen siwak yang ada sama Abdurrahman. Sayyidah Aisyah pintar cerdas, diambil siwak saudaranya,
kemudian dilembutkan dengan ludahnya Aisyah, lalu disiwakkan ke dalam mulutnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah hari terakhir beliau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama hadirin dan hadirat, khususiyah siwak ini yang menurut kita kecil ada 70 minimal. Dari segi kesehatan ini itu, dan yang paling besar fadilahnya, orang yang biasa pakai siwak, maka ketika sakaratul maut, ketika nazak, ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang paling genting, yang paling menentukan, maka Allah mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang biasa pakai siwak insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada siwak Nabi yang kecil, enggak ada sunnah Nabi yang kecil, semuanya besar. Ini karena melihat makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya hadirin enggak ada fadilah lain, enggak ada keutamaan lain bagi mereka yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, walaupun yang kecil-kecil. Kata Nabi Muhammad, kalau enggak ada lagi selain ini hadis fadilah tentang menghidupkan sunnah Nabi, lakafa, maka ini hadis sudah cukup. Apa hadis yang berbunyi? Kata baginda Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia berhak untuk tinggal bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai berlalu waktu kita menyepelekan daripada sunnah Nabi Muhammad, berarti kita melewatkan kesempatan untuk tinggal dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, harapan kita mudah-mudahan majelis yang mulia ini, majelis yang dipimpin oleh Kiai Romo Taufikur Rahman yang sudah berumur 103 tahun ya, 106 tahun hadirin ya Allah, insyaallah menjadi keberkahan buat kita, dan insyaallah mustamirrun ila yaumil qiyamah, terus berlanjut nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita kumpul dengan landasan mahabbah kepada Rasul, insyaallah kelak kita berkumpul di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan hadirin, mudah-mudahan Kiai Taufikur Rahman, mudah-mudahan para kiai, para alim, para asatidz, keluarga besar dari pondok pesantren Sunan Ampel, para hadirin semua yang hadir pada sore hari ini, insyaallah tidak keluar dari majelis yang mulia ini melainkan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan semua hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai suami-suami yang saleh, istri-istri yang salehah, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, diberikan rizki yang halalan thayyiban mubarakan fi, dimudahkan urusannya fid dunya wal akhirah. Dan harapan kita semua hadirin, kita diwafatkan dalam keadaan husnul, dan kelak kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, memandang wajah beliau, menjabat tangan beliau, mencium tangan beliau, berbicara dengan beliau, dan kita hidup bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdina